Kenapa tema akhlak penting, akhlak dan adab ini penting? Ya karena misinya Rasulullah sendiri, beliau bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, membuat akhlak mulia jadi utuh, jadi sempurna. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjut, kita istiqomahi ngaji kita, belajar kita. Malam hari ini kita memulai tema yang baru. Mengingat ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, kita bulan ini mengambil tema kenabian. Ini sebenarnya tema yang lama sekali, banyak sekali yang minta. Setengah yo ada yang protes, Pak wong yo Nabi Isa saja sudah, Krishna saja sudah, Zarathustra aja sudah, lo Nabi Muhammadnya itu lo kapan? Oke ya wis. Ini saya tidak tahu ya, saya itu membayangkan kayak teman-teman kalau makan itu loh, yang paling enak itu kan biasanya jadi gongnya, itu dimakan paling belakangan. Jadi kalau di piringmu itu ada tahu, ada tempe, terus ayam, itu kan biasanya ayam ini kan gongnya paling belakangan, tahu tempenya awal. Bayangan saya begitu, nanti saja lah buat gongnya. Neng yo kok terus kapan gongnya ngaji? Ya wis enggak apa-apa lah ya, kita mulai itu. Kita sedikit-sedikit nanti mungkin macam-macam, enggak hanya tema-tema yang kita angkat di bulan ini. Mungkin next time kalau ada tema yang bisa nyambung, kita masuk lagi membahas beliau. Yo setengahnya apa yo? Saya enggak tahu kalau teman-teman berhadapan atau di hadapan beliau atau tentang beliau itu rasanya seperti apa. Ya kalau di medsos-medsos kalian itu teriak-teriaknya kan, wah aku rindu, aku cinta, tenane po. Iya. Saya rasanya enggak tahu, ini pribadi ya, enggak harus semuanya begitu. Saya itu rasanya malah agak malu membayangkan seandainya memang beliau mengawasi kita terus dengan segala keprihatinannya. Itu yang saya rasakan sebenarnya malu. Apalagi orang kayak saya ini, dusone oke, cengenges-cengenges, tidak pernah serius. Itu ada rasa malu. Ya misalnya level cinta itu saya merasa apa ya pantes ya aku itu jatuh cinta sama beliau. Wong aku itu kayak gini. Kalau beliau mencintai umatnya sih pasti. Nah ada rasa-rasa seperti itu. Jadi sehingga agak maju mundur gimana itu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ya tentu saja jamaah ngaji ini kan mayoritas ya muslim. Pasti insya Allah sudah melek tentang beliau ini dalam banyak hal. Kalau bahasa usul fikihnya, saya khawatir tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu memberi sesuatu yang kalian sudah punya. Menghasilkan sesuatu itu sebenarnya sudah ada, ngapain diulang-ulang lagi. Nah itu juga jadi pertimbangan saya ini pada teman-teman yang tanya-tanya kapan sih kok keluarnya Nabi Muhammad. Tapi ya bismillah ya, malam hari ini kita kaji nawaitunya dalam rangka kegembiraan kita, rasa syukur kita. Bagi saya hadirnya para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah, itu bagian dari cintanya Allah kepada kita.
Jadi para nabi itu bukti cintanya Allah pada manusia, wujudnya juga manusia yang penuh cinta. Jadi dunia nubuah itu sebenarnya dunia yang isinya dari cinta ke cinta untuk cinta. Baik, kalau saya ngomong cinta-cinta ini saya tidak tahu yang muncul di kepalamu apa. Saya khawatirnya konsep cintamu, konsep cinta-cinta hari ini. Atau kalian sudah jenuh dengan kata-kata cinta. Bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita enteng-enteng dulu ya. Tidak terlalu berat karena saya sudah ngitung malam hari ini mungkin saya tidak bisa sangat maksimal. Saya baru turun dari pesawat jadi agak goyang. Makanya nanti minggu pertama Rebu ini mesti saya tidak bisa full. Jadi ambil tema yang insya Allah teman-teman lebih banyak sudah ngertinya. Jadi kita refreshment ya. Kita karena hadirnya beliau dalam kehidupan kita itu kan hakikatnya adalah untuk ditiru, untuk diteladani. Maka bismillah kita mulai sisi itu. Semoga tidak ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, Pak. Nanti kalau temanya kayak gini jangan-jangan jadi pengajian. Pengajian ya rapopo. Wong yo memang judulnya ngaji. Jadi tidak apa-apa. Ya tema moral, tema akhlak itu kan tema besar dalam tradisi filsafat. Kadang-kadang memang ada yang tanya ke saya, Pak, filsafat itu kan ya Plato, Socrates, Aristoteles. Kalau di Fawais temanya opo wae masuk. Lah ya filsafat itu kan membahas ontologi. Ontologi itu membahas yang ada. Loh, apa yang tidak ada? Segalanya ya ada. Mimpimu juga termasuk yang ada. Khayalanmu ya termasuk yang ada. Jadi apa sih yang tidak bisa dibahas oleh filsafat? Objeknya. Jadi itu ya, kalau nanti ada yang tanya kenapa kok temanya tidak karu-karuan ngaji filsafat itu. Ngalor ngidul kadang-kadang. Ini filsafat beneran apa enggak? Ya tidak ada tema pemikiran manusia yang tidak filsafat. Dan tidak ada objek yang tidak filsafat. Apalagi filsafat itu ya objeknya kan segala yang ada. Yang itu di filsafat namanya ontologi. Baik, bismillah kita mulai tentang akhlak dan adab kenabian ini. Saya awali dari sini. Kita ngaji beneran malam hari ini. Itu ayat yang biasanya sering disebut kalau kita memulai kajian tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar dari surat At-Taubah ayat 128 menegaskan kerasulan beliau. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Yo, rasul itu minna, kelompok kita. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun itu berat, sangat berat. Alaihi dalam diri beliau ma'anittum, segala sesuatu tentang kalian. Jadi yang memberati hati Rasulullah itu sebenarnya kita. Situasi kita, kondisi kita, ihwal kita hari ini itu berat di hatinya Rasulullah. Itu azizun alaihi ma'anittum. Apalagi kalau beliau tahu sepak bola saja sampai kita berkorban sedemikian besar. Nah itu ya hari ini kita punya banyak keprihatinan, yaitu kalau Rasulullah tahu azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi beliau kondisi umatnya. Jadi yang kepikiran, yang senantiasa menggelisahkan beliau umatku. Makanya tadi bahasa saya itu agak malu kalau membayangkan Rasulullah itu ngerti kondisi dan situasiku saat ini.
beliau mikir terus tentang umatnya. Kok saya masih cengenges-cengenges seperti ini, masih kadang-kadang ya dosa dikit-dikit, kecil-kecil, santai saja. Kalau besar kan disembunyikan. Kalau yang kecil diceritakan tapi gayanya nanti tobat. Nah, Rasulullah itu kegelisahannya senantiasa kita. Azizun alaihi ma'anittum. Kenapa gelisah? Karena beliau harisun alaikum. Beliau itu sangat ingin, haris itu meluap-luap keinginannya, kita itu semua selamat. Kita itu semua beriman, dekat dengan Allah. Harisun alaikum. Kok ya rute kita itu sering malah sebaliknya, menjauh dari Allah. Padahal beliau ingin, ayolah kita bareng-bareng, dekat dan selamat bersama-sama. Yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau ini ya kepada orang-orang yang beriman sangat lemah lembut dan sangat penyayang. Oh, ini ayat ini saja sebenarnya sudah menggambarkan seperti apa beliau. Beliau sosok yang peduli dengan umatnya, menginginkan umatnya mendapatkan yang terbaik dunia dan akhirat. Beliau ini Ra'ufur Rahim, maha penyayang dan lemah lembut. Oke, saya lanjutkan. Terus dikuatkan lagi oleh surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat pada semesta alam. Ini sering sekali kita pakai diksi ini ya, kalimat rahmatan lil alamin itu. Kalau di ayat ini yang rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Hadirnya beliau itu membawa rahmat. Jadi menghadirkan kasih sayang, kedamaian di seluruh alam semesta. Untuk itulah beliau diutus. Jadi ini dua dasar yang menegaskan kerasulan beliau. Yang ayat yang pertama tadi laqad ja'akum rasulun, ayat yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baik, jadi ini dasarnya ya, beliau ini utusannya Allah. Nah, tak tambah sedikit quotes, mungkin kalian kurang merasa keren, kan ayat Pak. Mbok yo ada ndak pengakuan, banyak pengakuan-pengakuan tentang beliau. Tidak hanya dari kalangan muslim. Misalnya itu saya bawa dari Alphonse de Lamartine. Ini beliau penulis, sastrawan, termasuk founding father-nya Prancis modern hari ini. Kata dia, if greatness of purpose, kalau tujuan yang besar, smallness of mean, alat-alat perangkat fasilitas yang kecil, yang sederhana, an astonishing result, hasil yang mengagumkan, are the three criteria of a human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad. Kalau tujuannya besar, tapi fasilitas media peralatannya sederhana, dan hasilnya mengagumkan, ini jadi kriteria orang jenius. Jadi kata de Lamartine, kalau orang jenius itu bisa mencapai hal-hal besar dengan alat-alat sederhana, dengan fasilitas yang sederhana. Ini kita sebut jenius. Siapa yang bisa menandingi Muhammad? Beliau orangnya sederhana. Jadi bukan dari kalangan yang raja atau kalangan yang konglomerat atau apa enggak. Tapi
bisa mencapai hal-hal luar biasa. Loh, kalau ini jadi ukuran kita, orang jenius itu ya begitu ya. Tidak ada yang menandingi beliau. Ini yang ngomong bukan Muslim. Itu salah satu contoh ya, teman-teman. Jadi yo, seandainya misalnya label tadi kan kerasulan itu tidak kita lihat dulu, kita lihat orangnya saja, kita lihat sosok beliau saja, itu sudah luar biasa. Apalagi tadi ada label kenabian, kerasulan. Saya ambil juga misalnya dari Mahatma Gandhi. Ada beberapa yang tidak mungkin saya bawa malam hari ini semua, nanti nggak jadi ngomong akhlak. Ada Montgomery Ward, ada Goethe, ada banyak yang mengidolakan Rasulullah. Kata Mahatma Gandhi, saya begitu penasaran, ingin tahu yang terbaik dari kehidupan seorang Muhammad yang saat ini memegang kendali tak terbantahkan atas hati jutaan umat manusia. Jadi beliau ini banyak membaca buku-buku sejarah riwayat Rasulullah. Nah, saya menjadi semakin yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan posisi tinggi bagi Islam pada masa itu dalam semesta kehidupan, tetapi kesederhanaan, kebersahajaan sepenuhnya dari Nabi, penghargaannya terhadap janji yang diucapkan, pengabdiannya yang mendalam kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mantap mutlak pada Allah, pada Tuhan dan risalahnya. Ini dan bukan pedang yang membawa segalanya di depan mereka dan mengatasi setiap rintangan. Jadi ya memang ada beberapa dulu orientalis yang menganggap wah ya menang karena pedang, karena perang. Nah, kalau ditelaah secara dalam sebenarnya bukan itu. Kalau sekedar karena pedang ya tidak akan tahan lama. Kalau ada pedang lain yang lebih tajam segera akan pupus jatuh. Buktinya tidak. Hari ini juga jumlahnya ya luar biasa. Nah, ini pengakuan Mahatma Gandhi. Baik, diakui atau tidak diakui oleh orang luar, ini yang lebih dahsyat, pengakuannya Allah sendiri pada beliau. Nah, kita mulai masuk sekarang ke tema kita malam hari ini ya, tentang akhlak dan adab. Ini dua hal yang dekat sebenarnya. Adab itu buahnya akhlak. Akhlak itu kalau pakai bahasa hari ini semacam karakter yang tertanam dalam diri kita, yang itu lahir karena pembiasaan-pembiasaan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita sekarang melakukan kebaikan itu keluarnya spontan, itu berarti sudah akhlak. Jadi akhlak itu bukan pencitraan. Wah, kalau pas banyak orang kayaknya soleh sekali. Kalau pas nggak ada orang, pencilaannya muncul lagi, suka-sukanya keluar lagi. Ini bukan akhlak. Akhlak itu yang keluar otomatis, tanpa dipikir. Kalau bahasanya Imam Ghazali, min ghairi fikrin waruwiyatin, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Itu keluar. Coba kalian cek ya. Orang kelihatan aslinya itu biasanya ya yang spontan-spontan, yang tidak dipikir panjang. Orang itu kalau memang terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kaget pun keluarnya kalimat yang baik. Astagfirullah, subhanallah, itu otomatis. Tapi kan kadang-kadang kalian tidak begitu, tapi pencitraan saja. Aslinya yo keluar itunya, misuhnya keluar kalau pas aslinya ngono. Tapi kalau pas wah ini ada yang dilirik ini, kayaknya astagfirullah, subhanallah. Nah, ini belum akhlak. Akhlak itu yang kalian keluarnya otomatis, itu akhlak.
Jadi tidak pakai pertimbangan panjang. Kalau pakai pertimbangan panjang itu, waduh ini ketemu guru saya ini, enaknya minggir apa cium tangannya. Ya sudahlah, tak cium tangan saja. Ini belum tertanam, masih mikir panjang. Kalau sudah akhlak itu otomatis keluar. Nah, bisa muncul otomatis ketika sudah dibiasakan. Itulah akhlak. Orang hari ini menyebutnya karakter. Nah, nanti memang dekat dengan adab. Kalau adab itu manifestasinya dalam budaya, dalam kehidupan nyata. Misalnya, saya punya akhlak jujur. Nah, terus ketika ngomong, saya apa adanya. Di situasi konkret hidup, saya ngomong apa adanya. Nah, ini adab. Saya akhlakku menghormati guru, menghormati orang tua. Kalau ketemu saya cium tangan. Cium tangan adab. Jadi adab itu wadah budayanya, perilaku konkretnya. Kalau akhlak itu karakter yang tertanam dalam jiwa. Nah ini kalau Rasulullah itu ya akhlaknya sudah jaminan. Itu ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau sudah ada di makom, di posisi akhlak yang agung. Atau ayat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, contoh yang baik. Jadi berarti apa? Dia harus jadi kiblat kita. Beliau harus jadi tuntunan panutan kita. Itu uswah hasanah. Makanya orang Jawa, orang Sunda itu kadang manggil beliau pakai kanjeng. Kanjeng Nabi. Mungkin teman-teman masih banyak yang pakai istilah kanjeng. Itu kanjeng itu apa? Kalau di Jawa itu akronim, singkatan dari Kang Ajeng. Kang Ajeng itu yang diposisikan di depan. Kenapa diposisikan di depan? Karena beliau untuk kita tiru. Kalau di belakang kita tidak bisa niru. Di depan biar bisa kita lihat sehingga kita bisa niru. Makanya dipanggil kanjeng. Ya, sebenarnya ini panggilan kalau di Jawa zaman dulu untuk bangsawan-bangsawan, untuk orang-orang panutan itu dipanggil dengan nama kanjeng. Kalau Allah malah pakai istilah pangeran. Itu sebenarnya nanti ada rahasia-rahasianya kalau orang Jawa. Tapi kanjeng tadi itu maksudnya. Ya memang beliau sangat dimuliakan, makanya pakai istilah kanjeng Nabi untuk diikuti. Sehingga ditaruh di depan. Kang Ajeng. Ini di Sunda juga pakai istilah itu, di Jawa juga pakai istilah itu. Kenapa beliau kemudian ditaruh di depan? Ya biar kita bisa niru, bisa meneladani. Biar tidak hanya HP saja yang di depan kita. Selama ini kan di depanmu TikTok, terus ya kamu nirunya TikTok. Kalau di depanmu Twitter, terus ya nirunya Twitter. Kalau tiap hari yang kamu lihat joget-joget TikTok atau komedi-komedi atau apa, ya karakter gaya berpikir nalarmu ya terbentuk begitu. Maka kanjengmu berarti bukan kanjeng Nabi tapi kanjeng TikTok. Ya, kanjeng Instagram, kanjeng YouTube. Nah itu yang kamu muliakan hari ini. Nah yuk kita ganti ya. Ya boleh sekali-sekali ditengok tapi tidak ditaruh di depanmu sebagai panutan. Yang jadi panutan, jadi uswah hasanah ya Rasulullah saja pastinya. Baik, karena memang beliau oleh Allah memang diposisikan sebagai uswatun hasanah. Karena memang akhlak beliau sudah paten, sudah pakem. Oke, kita lanjut. Ini pelan-pelan ya. Nah, kenapa tema akhlak penting? Akhlak dan adab ini penting ya karena misinya Rasulullah sendiri, beliau bilang
innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, membuat akhlak mulia jadi utuh, jadi sempurna. Berarti apa? Yuk kita perhatikan benar aspek akhlak ini. Karena itu berarti kita sedang mensukseskan misinya Rasulullah. Berarti tadi kegelisahan besarnya Rasulullah yang azizun alaihi ma'anitum, sebagian besar mungkin keprihatinan ketika ada problem masalah akhlak. Jadi kadang-kadang akhlak itu kan kececer di belakang, dilihatnya paling akhir. Nah, mulai sekarang yuk, bukan berarti yang kalau orang-orang kan kadang-kadang sholat enggak dia, apa enggak, yang dilihat itunya dulu kan. Tapi sekarang boleh ditambah akhlaknya juga dicek, karena ini juga variabel penting misi utamanya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada hadis yang isinya semacam sumpah dari Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini demi Allah, la yadkhulul jannata ahadun illa bihusnil khuluqi. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali karena kebaikan akhlaknya, kecuali karena husnul khuluq. Jadi, maka ayo latihan ya sekarang. Akhlak tadi kan karakter. Berarti saatnya kita fokus melihat bentuk karakter kita, fokus akhlak kita seperti apa. Karena ini yang berat memang di antara syariat ini menurut saya akhlak. Karena itu tadi perlu dibiasakan. Kalau sholat bisa niru. Kalau ibadah-ibadah yang mahdoh seperti puasa, zakat itu bisa otomatis langsung kita jalankan, bisa. Tinggal kita tiru yang lain begitu. Tapi kalau akhlak itu harus ditanamkan, dibiasakan, baru dia muncul sebagai akhlak. Nah, jadi ini kenapa kita ambil yang pertama. Yuk kita belajar sedikit-sedikit akhlak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, ini menarik. Rasulullah sendiri yang mengajarkan dan menanamkan akhlak itu langsung Allah. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang maknanya secara langsung menuntun Rasulullah dari Allah untuk perilaku-perilaku berakhlak. Ini saya ambil dari Ihya. Contohnya surat Al-A'raf ayat 199 misalnya. Khudhil afwa wa'mul bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini cara Allah mendidik Rasulullah, kata Imam Ghazali. Berikan permaafan, perintahkan untuk kebaikan, dan berpalinglah dari orang bodoh. Ini dididik langsung oleh Allah. Jadi kita hidup ini mbok yang pemaaf. Silahkan perintahkan kebaikan yang kita tahu, tapi juga hati kita luas pemaaf. Pak, kalau ada orang ngeyel, orang bodoh tapi tidak bisa diberitahu, ya sudah, wa'rid anil jahilin, berpaling, jangan diajak gegeran. Kita itu kan sering gitu, kalau tidak cocok pendapat ngasih tahu orang, orangnya ngeyel terus tawuran, akhirnya nambah musuh, nambah masalah. Nah, untuk jahilin kita wa'rid, yuk berpaling dulu deh, nunggu dia pinter, biar dia belajar dulu. Kita cari jalan lain biar dia tambah pinter. Jadi diawali dari khudhil afwa, maafkanlah. Rasulullah ini kalau pakai teorinya Ali Syariati, beliau ini bersih sejak awal. Jadi manusia itu kan sering terkontaminasi sejarah pengalaman hidupnya. Kalau Rasulullah enggak, langsung dari Allah. Kenapa begitu? Itu kalau Ali Syariati diurut.
dari sejak beliau bahkan belum lahir, ayah beliau meninggal. Manusia itu yang paling berpengaruh dalam hidup kan orang tuanya. Biasanya untuk ilmu pengetahuan yang paling awal ayahnya. Nah, sebelum beliau lahir bahkan ayahnya sudah tidak ada. Itu berarti beliau tidak mendapat kontaminasi dari ayah. Sebelum beliau dewasa, sebelum beliau balik ABG, ibu beliau meninggal. Pengaruh dari ibu juga minimal. Masyarakat juga tidak banyak mempengaruhi Rasulullah. Sejak kecil aktivitas beliau antara menggembala atau dagang. Kalau waktu kecil beliau menggembala. Orang menggembala itu kan berarti menjauh dari keramaian. Apa ada menggembala di tengah kota, di mall, apa di amplas sana kamu bawa kambingmu kan tidak boleh. Menggembala itu kan mesti menjauh dari keramaian. Jadi kontaminasi dari masyarakatnya yang ada beberapa budaya Arab saat itu sehingga Arab disebut jahiliyah itu tidak masuk pada Rasulullah. Karena apa? Beliau jauh dari keramaian. Dan di beberapa riwayat memang dijaga oleh Allah. Ada hadis, nanti silahkan dicari lah oleh teman-teman, yang Rasulullah cerita pada waktu muda itu pernah sekali dua kali, mungkin karena khawatir ketinggalan zaman atau tidak update, dengan seorang temannya yang juga pengembala, nanti kita ikut acaranya orang-orang itu ya. Tapi oleh Allah memang Rasulullah dilindungi. Kok yon dilalah waktunya malam-malam harusnya berangkat ke keramaian itu, Rasulullah ngantuknya luar biasa dan tertidur. Dan yang seperti itu berkali-kali dialami oleh Rasulullah. Nah, itu berarti memang beliau dilindungi oleh Allah. Jadi bersih dari pengaruh pengalaman hidup yang negatif. Bahkan kegemaran beliau kan uzlah, berpikir, merenung. Nah, ini karakter semacam ini itu mendukung nanti ketika Allah menanamkan hal-hal yang mulia lewat akhlak dan adab, karena beliau bersih sejak awal. Kalau kita kan sudah pengaruhnya macam-macam sudah. Dari orang tua, lingkungan, teman, kos, pacar, apa wae. Jadi maka yuk kita perlu latihan lah ya, sekali-sekali kalau memang ada yuk bersih-bersih. Biar cahaya bisa masuk. Karena kalau diri kita terlalu pekat oleh konten macam-macam yang tidak penting, yo bahkan cahaya pun tidak bisa masuk, terhalangi. Baik, jadi ini Rasulullah langsung diajari oleh Allah dan beliau ini memang bersih. Sejak awal skenario hidup beliau mengarahkan beliau tidak terkontaminasi oleh masyarakatnya, oleh orang tua dan keluarga beliau. Oke, kita lanjutkan. Saya awali dari sini ya. Tentang akhlak beliau ini dari Syekh A'id Al-Qarni di kitab Muhammad Ka'annaka tarohu. Rasulullah itu manusia yang terpuji sejak namanya. Namanya sendiri memang artinya yang terpuji. Jadi kata beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang sesuai dengan orangnya, julukan yang sesuai dengan simbolnya, dan sifat yang sesuai dengan keteladanannya. Dalam dirinya terhimpun semua hal terpuji, meraih semua kemuliaan, menguasai norma-norma kebaikan, tiada tandingan dalam keteladanannya, dan mempunyai keistimewaan dalam kepemimpinan. Ini kita awali dari nama. Ternyata sejak nama beliau itu memang sudah terpuji. Jadi antara bungkus dan isinya tidak selisih. Namanya Muhammad, orangnya terpuji. Mungkin di masjid ini malam hari ini yang hadir yang namanya Muhammad banyak.
Semoga casing dan isinya sama ya. Ya, amin lah ya. Jadi kan banyak yang casingnya Apple, isinya beda. Jadi kalian, saya yakin namamu itu baik-baik semua. Orang tuamu memilihkan nama juga baik. Tinggal kamu buktikan bahwa bungkusmu tidak menipu. Nanti namanya Soleh, anaknya pencilaan, kurang ajar, nyebeli, tidak nyambung. Ya, nanti namanya Latif, lemah lembut, tapi tiap hari meso, tiap hari ngomong keras, tidak nyambung. Casing dan isi tidak cocok. Tapi kalau Rasulullah, bungkusnya sama isinya nyambung, klop sudah. Memang oleh Allah skenarionya dibikin seperti itu. Sejak beliau kecil, pas nama yang dipilih oleh kakek beliau ya Muhammad, orangnya ya terpuji. Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke akhlak ya, saya pelan-pelan saja. Kalau ini ciri fisiknya, ada banyak kitab yang membahas fisiknya Rasulullah, tapi ini kalimat di kitab ini menarik. Ini yang nulis Syekh Said bin Abdul Qadir dalam kitabnya, judulnya Al-Ayatul Bayyinat fi A'dha'ir Rasulillah min Mu'jizat. Jadi ini menarik, kitab ini isinya anggota tubuhnya Rasulullah itu bagian dari mukjizat. Karena memang luar biasa. Rasulullah itu sosoknya, kalau di banyak kitab disebut, kalau dekat dengan orang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Kalau dekat dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan terlalu tinggi. Nah itu, ini di situ dijelaskan di kitab itu. Ya bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Ya kalau kita kan tidak. Kalau saya ini dekat dengan orang tinggi, hilang. Jadi karena saya pendek, dekat dengan orang pendek baru setara. Oke. Untungnya kalau hujan banyak petir saya selamat. Yang tinggi dulu yang kena. Ruginya kalau banjir. Kalau banjir kena duluan. Oke. Kalimatnya Syekh Said bin Abdul Qadir menarik. Allah menciptakan Muhammad dengan bola mata yang hitam, memancarkan keteduhan. Yang kalian garis bawahi keteduhannya. Jadi ya bola mata hitam itu indah, tapi indah yang teduh. Bulu mata yang lentik, alis yang panjang, tapi dari situ memancar aura lembut, bersih, dan bercahaya. Nah itu garis bawahi 3 kata yang terakhir ini. Tidak sekedar bulu matanya lentik atau alisnya panjang, tapi lembut, bersih, dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan indah, memancarkan cahaya bak bulan purnama. Bayangkan melihat bulan purnama ya terang, tapi tidak silau. Bandingkan melihat matahari misalnya, kalian menantang matahari sulit, silau. Sama-sama terangnya, tapi kalau bulan purnama tidak. Rasanya indah. Jadi ya mungkin minggu depan lah, coba tanggal 14-15 itu waktu puncak-puncaknya rembulan. Coba kalian keluar melihat ke atas. Sekarang jarang ya yang punya kesadaran alam kalau waktu purnama keluar atau waktu puncak-puncaknya keindahan. Kalau di kitabnya Imam Ghazali itu yang tentang keajaiban ciptaannya Allah itu, setiap yang ada di sekelilingmu alam ini ada manfaatnya. Nah, manfaatnya benda-benda langit itu yang saya ingat, kalau kalian menatap benda-benda langit ke atas, batinmu jadi tenang. Kalau kalian sedang sedih, suntuk, galau, coba sekali-sekali lihat ke atas, luasnya langit, indahnya bulan. Oh itu bisa melembutkan hati, bisa meneduhkan hati. Apalagi kalau pas lagi kangen kalian. Oh itu bisa jadi sentimental. Nah,
Rasulullah punya cahaya bak bulan purnama itu. Terang, memancar, tapi indah dilihat. Rambut yang ikal, hidung yang mancung, pipi yang putih bersih, bibir dan mulut yang indah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, rangkaian gigi yang rapi, bersih. Itu semua kuncinya di belakang. Senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menenteramkan siapa saja yang mendengarkannya. Seindah apapun karakter fisikmu, kalau yang belakang itu tidak ada, nilainya jatuh banyak. Misalnya kalian cakepnya luar biasa, tapi begitu kalian ngomong, orang langsung geleng-geleng kepala kan sering. Wah, cakep banget. Begitu ngomong lu kok misuh-misuh terus. Wah, kok anu terus kan. Kalian kan langsung ilfil itu kan. Jatuh persepsi. Nah, khasnya Rasulullah itu wajahnya indah, tapi kata-katanya kalau ngomong menenteramkan siapa saja. Leher jenjang, beliau berkulit putih, badan ideal gagah. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Dadanya bidang. Lengan tangan beliau kekar, telapak tangan lebar, jemarinya panjang. Betis beliau kokoh, kuat, tegap, dan penuh semangat. Nah, yang terakhir ini bagian untuk menunjukkan beliau ya tegas dan penuh semangat dalam perjuangan. Jadi kondisi fisik beliau itu nyambung dengan misi yang harus dijalankan, dengan misi risalah beliau. Jadi kita bisa membaca akhlak, karakter, dan misi risalah itu bahkan dari postur tubuh beliau. Itu yang disebut tadi, kalau Syekh Said tadi kan, bahwa anggota tubuhnya Rasulullah itu juga mukjizat. Jadi melihat kaki beliau yang kokoh, tangan beliau yang kokoh, itu tergambar bahwa perjuangan yang penuh semangat, yang mantap, yang tegas. Melihat indahnya wajah beliau, tergambar kata-kata yang lembut dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang tertarik dengan kitab itu. Oke, bismillah, kita mulai tema kita ya. Ada banyak sekali sebenarnya tulisan. Yo, saya ngalai malam hari ini ngaji untuk yang males membaca saja. Harusnya kalian buka sendiri, itu kitab-kitab yang saya sebut judulnya. Ini saya ambil yang pertama dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, dari banyak sekali ihya ini yang bicara tentang akhlak dan adab kenabian, itu ada di rubuk kedua atau jilid kedua, bab ke-20. Nanti kalian buka ihya ya. Yang di-download gratis ada kok. Jadi bab ke-20 dari rubuk kedua. Ihya itu kan ada 40 bab terbagi di 4 rubuk. Rubuk kedua ini yang dibicarakan adat, kebiasaan hidup. Nah, bagian terakhir bicara tentang kebiasaan hidup Rasulullah. Kata Imam Ghazali, Rasulullah itu, ini saya rangkum saja karena uraiannya panjang kalau di kitab Ihya. Pemurah, penyabar, adil, pemaaf, dermawan, pemberani, tapi tawadhu. Oh, itu pasangan ideal ya bagi yang belum punya pasangan. Tapi ya sulit kamu nyari kembarannya. Pemurah, penyabar. Yang pelit banyak kan kalau kita. Ini pemurah tapi sabar. Terus adil dan pemaaf. Dermawan, berarti ini tidak pelit tadi. Pemberani tapi tawadhu. Ada banyak cerita keberaniannya Rasulullah. Ada beberapa riwayat itu waktu perang, kalau sudah kepepet, para sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah. Karena beliau memang karakternya antara lain pemberani, tapi tawadhu. Tawadhu itu berarti tidak
suka menonjolkan diri, menyombongkan dirinya. Meskipun beliau levelnya yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ada beberapa yang saya warnai merah itu, kalimatnya menarik dari Imam Ghazali. Rasulullah itu sangat menjaga perasaannya orang lain. Beliau tidak serta-merta menyatakan sesuatu yang tidak disukai atau tidak disetujui. Jadi kalau tidak senang, tidak langsung komentar. Kalau di Ihya itu diceritakan satu ketika ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah pakai baju kuning nyolok. Yang itu kalau dilihat mungkin juga tidak enak, tidak pantas, tidak cocok, tidak sesuai. Mungkin sahabat yang lain juga terganggu, tapi tidak enak ada Rasulullah. Rasulullah sebenarnya tidak terlalu cocok dengan kostumnya orang ini. Mungkin pakai baju kuning yang menyala, duduknya paling depan sehingga ganggu yang lain misalnya. Tapi tidak diingatkan. Baru setelah orang itu pergi, Rasulullah bilang, kalau ada temannya atau ada tetangganya yang bisa mengingatkan dia bahwa cara berbusana semacam itu tidak terlalu bagus, akan lebih baik. Tapi orangnya sudah tidak ada. Nah, itu kan mungkin tetangganya atau temannya yang, oh iya saya temannya, besok saya ingatkan. Rasulullah bisa begitu. Tapi kan tidak langsung di depan orang banyak. Kalau kita kan mungkin, mas baju kok kayak gitu dipakai, mungkin kita gitu ya. Kalau Rasulullah enggak, itu orangnya bisa tersinggung kan, malu. Mungkin dia sebenarnya ya setuju, tapi kan ketika dideklar di depan orang banyak ya malu. Kita hari ini kan enggak cuma di depan orang banyak, di depan orang seluruh dunia, pakai medsos, pakai Instagram, pakai YouTube. Nah, jadi dalam hidup ini banyak yang kita enggak cocok. Ya kita ingatkan, cuma dengan cara mengingatkan yang tidak nambah masalah. Kan kadang-kadang kita itu, ini kan kebenaran dong, harus diingatkan. Kalau tidak kita ingatkan, nanti kayak gini terus. Tugas kita dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, iya bener. Tapi cari jalan yang tidak nambah masalah. Cari retorika selembut mungkin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, ada lagi yang kedua. Kata Imam Ghazali, beliau ini tidak pernah marah. Kalau terpaksa marah atau menegur seseorang, biasanya setelah itu diikuti dengan semacam hiburan-hiburan. Jadi semacam menenangkan dia. Karena yang memarahi Rasulullah, yang menegur Rasulullah itu kan orang bisa panik. Nah, tapi setelah itu Rasulullah, kamu tidak terlalu panik lah, kamu pokoknya dihibur. Mungkin kayak kita pas lagi marah sama temen, sudah terlanjur memarahi, terus kita nyesel, wah tadi aku kok marah sampai segitunya lagi, terus kita hibur dia, maaf ya tadi aku kelepasan ngomong, tapi semoga kita bisa belajar lebih baik ya. Itu jadi menghibur. Tidak setelah dimarahi, pokoknya saya tahu saya tadi lepas marah, tapi salahmu dewe, memang kamu itu. Tidak begitu. Dihibur. Jadi peringatannya masuk, tegurannya masuk, tapi kita tidak putus persahabatan, tidak putus pertemanan. Ini akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, mendahulukan keperluan orang lain. Ini kemarin banyak ya tema-tema sejenis ini, dan Rasulullah jenis yang seperti itu. Rasulullah manusia yang, kalau bahasanya Al-Quran ada kalimat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mengutamakan yang lain meskipun diri mereka juga ada kebutuhan. Ada cerita di Ihya itu, satu ketika ada orang minta ke rumahnya Rasulullah, dikasih. Karena dikasih, besoknya datang lagi biar dikasih lagi kan. Kan banyak itu orang minta-minta itu langganan. Karena ngerti, wah ini orang baik yang punya rumah ini, jadi dia sering datang. Hari kedua datang, dikasih lagi sama Rasulullah. Hari ketiga datang, dikasih lagi. Hari keempat datang, Rasulullah tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kata Rasulullah, wah hari ini saya tidak punya apa-apa.
silahkan kamu ngambil apa sana di toko atau di pasar atas nama saya. Nanti kalau saya punya, saya yang bayari. Ini gayanya Rasulullah. Jadi tidak eman-eman. Kalau kita kan perhitungannya luar biasa itu kan. Ini yang mau saya kasihkan berapa ini. Kadang-kadang keliru. Mungkin kayak Jumatan itu kan buka dompet kayak lama sekali. Akhirnya golongannya 2000 yang keluar. Lama itu kan milih ini yang 2000 tadi mana sudah dia. Yang kelihatan kok yang 100-an terus itu. Untung kamu tidak ngantuk ya. Kadang ngantuk terus 50.000 masuk ini. Oke. Jadi Rasulullah tidak perhitungan. Kalau memang punya, memberi. Baik, ini gambaran ya. Tapi kalau yang ingin detail silahkan dibaca di Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Ada lagi, kalau ini yang nulis Syekh Syafi'ur Rahman Mubarakpuri dari India, nulis Ar-Rahiq Al-Makhtum tentang akhlaknya Rasulullah juga. Ya, yang pertama sangat pemberani. Kalau ini semua ngerti ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Memang beliau bersih dan lurus sejak awal. Kemudian tawadhu, tadi sudah dijelaskan, selalu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu ya, kalau memang akadnya jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Nah, kalau kita kan beda cara. Kita sering molor. Tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, yang di kita ada Pak Cik dan Mak Cik dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Alhamdulillah beliau berdua sudah lulus. Itu minggu-minggu pertama beliau kaget waktu kuliah di sini. Pak Faiz, kalau di sini kuliah jam 7, mulainya memang 7:30 ya Pak. Mahasiswanya datang 7:30, dosennya malah lebih lambat lagi. Gitu. Terus saya jawab, oh beda Pak Cik, kalau di Indonesia membaca waktunya beda. Jadi itu bukan salah orangnya, cara membaca waktunya beda, itu untuk menutupi malu saja. Betapa kita itu sering tidak tepat waktu. Tepat waktu bagian dari menepati janji. Kadang-kadang kita panitia itu kan kalau ingin yang diundang datangnya jam 9 kan, terus di undangan ditulis jam 8. Kenapa? Kalau ditulis jam 9 datangnya jam 10. Oke ya, dan akhirnya menyulitkan kita semua itu kan. Mesti kalau ada apa-apa dihitung kan. Oh ini undangannya jam 8, berarti nanti mulainya jam 9. Ya saya datang jam 9. Baik. Nah, teladan Rasulullah yuk. Sesuai akad, sesuai yang kita janjikan. Ngaji filsafat ya kalau bisa mulai jam 8 ya jam 8. Selesai jam 10, jam 10. Atau kita pakai prinsip kalau mulai boleh telat-telat dikit asal selesainya on time. Atau selesainya lebih awal. Nah, kemudian silaturahim. Rasulullah sangat gemar menyambung tali silaturahim. Penyayang dan lembut terhadap orang lain. Kalau ini masyhur sekali. Jadi kalau teman-teman memang sangat ingin meneladani Rasulullah, ayo latihan lembut. Karena memang Rasulullah itu lembut. Ya enggak usah, Pak, saya memang wataknya gini kok Pak, saya pemarah. Ya latihan lah, manusia mana ada yang harga mati. Bisa latihan. Saya dulu dari Mojokerto, cara ngomongnya agak kayak Surabayaan. Agak medoknya agak spontan kayak Surabaya. Tapi ya sudah hampir 30 tahun di Jogja ya. Kalau saya pulang mesti orang sana bilang Mojokertonya hilang. Berarti kan bukan harga mati.
Jadi kalau teman-teman merasa, oh ya sudah, karakter saya memang begini kok Pak, mau apa ya enggak. Ya kamu ubah jadi begitu. Pasti bisa. Manusia itu enggak seperti binatang yang paket jadi. Boleh, enggak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah, ayo latihan penyayang. Nah, kalau ini lebih berat, suka memaafkan, lapang dada. Wah, hari ini sulit ya memaafkan, sekarang kita budayanya lapor polisi. Iya kan? Yo maaf, tapi polisi jalan terus, itu namanya belum maaf. Masih harus lewat polisi. Ayo latihan yang longgar hati kita. Apalagi kalau itu memang hanya urusan kecil-kecil. Ada banyak hal penting nanti mungkin menyita waktu kita kalau terlalu kita urusi. Jadi ayo latihan yang longgar. Rasulullah itu bahkan ada cerita masyhur sekali di awal-awal beliau dakwah di Mekah itu. Beliau itu tiap pagi ketika ingin sholat di Ka'bah itu ada seorang tetangga beliau yang sangat benci. Yang itu kalau beliau lewat kadang ditaburi pasir, kadang ditaburi kotorannya unta, kadang diludahi. Itu sampai putri beliau Sayyidah Fatimah itu sering membersihkan bajunya ayahnya, rambutnya ayahnya sambil menangis karena usirnya tetangganya ini. Tapi satu ketika pagi-pagi Rasulullah jalan ingin ke Ka'bah, kok tidak ada yang melempar kotoran, kok tidak ada yang menaburi pasir. Ini beliau heran, ini kemana orangnya ini? Apa kehabisan kotoran? Apa? Kok tidak ada yang melempar? Akhirnya tanya pada orang situ, ini beliau ini yang biasanya ada di sini kemana? Oh, beliau sakit Rasulullah, tadi malam beliau sakit. Nah, pagi itu langsung Rasulullah menjenguk. Orangnya betapa kagetnya. Ini musuh yang sangat saya benci, yang tiap hari saya sakiti, justru yang menjenguk paling awal. Itu menyentuh hati dia, sehingga kemudian masuk Islam. Itu gaya dakwahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang justru dengan kelembutan, keterbukaan hati, kemurahan hati, dan pemaaf, orang tersentuh, geser minadz-dzulumati ilan nur. Biasanya orang itu kalau ditabrak, disalah-salahkan, malah sulit untuk sadar. Bukan berarti tidak tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi wis kadung gengsi, mau gimana. Jadi teman-teman kan sering gitu kan, kalau disalahkan itu kan mesti cari-cari alasan. Kamu telat ya? Loh, sebenarnya saya tidak pengen telat Pak, tapi ya gimana lagi? Ya, pinter ngomong kamu kan. Nah, kenapa? Kamu tahu sebenarnya salah. Kenapa cari alasan? Ya karena ditabrak langsung sih. Coba tadi mengingatkannya nggak model, kenapa kamu telat gitu? Ayo silakan masuk dulu mas, nggak apa-apa. Nanti belakangan baru ngomong, minggu depan kita tetap ya seperti tadi jamnya, jangan telat. Yang telat ya, itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau ditabrak langsung, kemungkinan gengsinya keluar, sehingga malah tidak jadi lebih baik. Nah, ini strategi kayak gini sudah jarang ditemukan. Kita pinginnya saling tabrak, pinginnya segera orang lain harus ikut saya, karena saya yang paling benar. Selanjutnya Rasulullah itu pribadi yang penuh kegembiraan, meskipun kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Kehadiran beliau selalu menggembirakan. Jadi ada istilah Rasulullah itu basam. Basam itu selalu tersenyum. Meskipun tidak sedang tersenyum, yang di dekat beliau merasa disenyumi. Kalau mungkin pakai bahasa hari ini, memang auranya aura yang menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Mungkin kebalikannya kita ya. Kalau teman-teman kita kan, kalau kita tidak hadir, alhamdulillah dia tidak datang, urusan aman. Kalau dia datang kacau mesti. Tapi kalau Rasulullah tidak, kehadirannya ditunggu. Kemudian Rasulullah itu tentu saja
rajin ibadah, terus cerdas. Beliau punya fatonah. Kemudian selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan. Meskipun kadang, wah ini resiko, wah ini pahit, ya tidak apa-apa. Asal tadi cari retorika yang pas, biar manfaat, maslahat. Terus yang terakhir, sabar. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Detail ureanya cari di kitabnya Syekh Sofiur Rahman Mubarakpuri, Ar-Rahiq Al-Maktum. Baik, banyak kitab, saya rangkum detail saja waktunya biar efektif. Tambahan dari yang tadi, dari banyak kitab yang lainnya, yang tadi kan sudah dijelaskan. Yang pertama 4, sidik atau jujur, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat-sifat Nabi. Jadi ini tidak perlu dijelaskan ya. Sidik itu jujur, amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu beliau menyampaikan semua yang harus beliau sampaikan, dan fatonah itu cerdas. Kemudian bersih. Bersih itu maksudnya apa? Rasulullah itu cinta kebersihan. Ini pelajaran kita ya. Ayo cinta kebersihan. Semoga malam hari ini yang ngaji sudah mandi semua. Semoga bajunya juga dicuci. Rasulullah suka kebersihan. Rasulullah itu rambutnya sebahu tapi rapi. Jadi bukan rambut panjang tapi tidak pernah keramas, tidak pernah itu. Kamu titeni ya, kalau kamu ngobrol sama temanmu balik-balik noleh ke sana, noleh ke sini. Jangan-jangan itu menghindari deket-deket kamu, wah baunya. Ayolah bersih ya, ayo cinta kebersihan. Rasulullah sangat gemar kebersihan, gemar ibadah itu pasti. Kemudian zuhud. Kemarin kita belajar asketisme, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Nanti ada penjelasannya seperti apa gaya sederhana asketiknya Rasulullah. Zuhud itu berarti kondisi mental yang sudah tidak mungkin bisa ditipu lagi oleh dunia. Itu berarti orang yang zuhud. Kemudian beliau ini problem solver. Ada masalah apapun, para sahabat datang, beliau memberi solusi. Ini problem solver namanya. Kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, ayo jadi manusia yang problem solver. Problem solver itu yang memberi solusi, bukan part of the problem, bukan kita yang masalah. Apalagi troublemaker, gawe perkara, gawe masalah. Kalau bisa kehadiran kita, begitu kita hadir ada masalah selesai. Itu namanya problem solver. Ayo latihan seperti itu. Kemudian living Quran. Kalau ada yang tanya, Rasulullah itu akhlaknya gimana sih? Istri beliau Sayyidah Aisyah bilangnya, Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Jadi beliau ini Al-Quran yang hidup. Makanya kita tidak bisa bilang, Pak saya Quran saja langsung, tidak pakai Rasulullah. Rasulullah itu contoh teladan konkret. Seperti itulah menghidupkan Al-Quran. Jadi karena beliau living Quran. Jadi sekarang kan ada mata kuliah di kampus jurusan tafsir itu yang judulnya living Quran. Biasanya melihat ke daerah-daerah bagaimana umat Islam menghidupkan Al-Quran sesuai versi lokal masing-masing. Nah, living Quran paling utama, paling pokok itu Rasulullah. Kemudian tidak berlebihan. Apa-apa sesuai dosisnya yang pas. Tidak ada yang berlebihan, itu baik apapun itu. Nanti ada banyak cerita tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya hidupnya sangat, kalau pakai bahasa hari ini ya, yang sering diseminarkan, sangat moderat.
Karena memang hakikatnya Islam itu modern. Agama kita itu seimbang, ya duniawi ya ukhrawi. Jadi tidak ada praktek penyiksaan diri, tapi juga tidak ada terlalu dekat dengan dunia. Imbang, harmonis. Kemudian tadi menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan. Terus pemalu. Jadi Rasulullah itu di banyak kitab disebut pemalu. Ada cerita waktu beliau muda, satu ketika ada kerja bareng-bareng memperbaiki Ka'bah. Beliau ini terjatuh sehingga jubah beliau tersingkap sedikit, sehingga betis beliau kelihatan. Tapi setelah itu beliau malunya luar biasa. Dan setelah itu tidak pernah lagi beliau memperlihatkan anggota tubuhnya yang manapun. Jadi ada seorang sahabat yang bilang bahwa Rasulullah itu malunya seperti gadis yang dipingit. Jadi lembut, tawaduk, pemalu. Tapi jangan salah, kalau waktunya perang ya sangat pemberani. Kemudian rendah hati, tenang. Ini kalau bahasa Al-Quran ya jiwanya memang levelnya mutmainnah, tidak mudah panik. Kenapa? Karena sudah sepenuhnya bersandar pada Allah. Kalau kita kan masih mudah panik. Kita masih bersandar pada banyak hal selain Allah. Kita masih bersandar pada apa? Kita pengen IP yang tinggi, lulus cum laude, kita pengen kolega yang kaya, kita pengen pasangan anaknya pejabat, kita macam-macam bayangan kita untuk bisa hidup makmur yang akan datang. Tapi kalau Rasulullah ya Allah saja yang disandari, dan itu pakem, paten, sehingga hidup tenang. Wah, kalau begitu saya besok mau bersandar pada Allah saja, Pak. Yo, silahkan dicoba. Tapi biasanya akan gagal kalau ambisius, pingin segera sukses. Pelan-pelan. Latihan ya. Karena kalau segera, Pak, saya buang semua yang duniawi, Pak. Sprek itu mesti. Yo, pelan-pelan. Wong yo, kalau dari sangat cinta itu kan tidak bisa tiba-tiba dicerai, dipisah begitu saja. Pelan-pelan. Biar latihan tenang. Tenang itu kan tidak bisa, bukan urusan diomongkan saya tenang, tapi batin kita memang tenang. Saya punya teman dulu di pondok. Malam-malam ke kamar kecil. Dia ini penakut, tapi gayanya kayak tidak penakut. Nah, pas di dalam ada angin, pintu kamar kecilnya bunyi brak. Wah, dia teriak-teriak, saya tidak takut, saya tidak takut. Teriaknya saya tidak takut, tapi teriak saya tidak takut itu menunjukkan sedang ketakutan dia. Nah, jadi takut tidak takut, ketenangan tidak bisa dilihat dari omongan. Jadi saya tenang kok, Pak, saya tidak apa-apa kok, Pak, saya ayo. Perilakumu itu bisa membuktikan kamu tidak tenang dan kamu apa-apa sebenarnya. Ya, makanya yang ambisius pengen langsung, enggak, ya pelan-pelan, Pak. Wah, ini saya harus niru Rasulullah semuanya. Alamat gagal sudah. Kalau ambil, ya pelan-pelan. Wah, saya bisa niru mulai ini, Pak, boleh pelan-pelan ya. Terus beliau ini empatik. Empatik itu mampu merasakan yang dirasakan orang lain, yang dirasakan oleh umat beliau. Baik, kita lanjut. Nah, tadi akhlak teman-teman yang harus kita tanamkan dalam diri. Sekarang kita mulai adab. Bagaimana mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Ini banyak saya ambil tadi ya dari kitabnya Imam Ghazali yang Ihya Ulumuddin tadi. Kita awali dari sini. Adab bicara, bertutur kata. Kalau hari ini berarti Pak, saya sekarang lebih banyak ngomongnya di medsos, ya berarti ini termasuk bertutur kata lewat medsos.
Rasulullah itu kalau bicara lemah lembut dan tenang. Tadi sudah dijelaskan ya, beliau mantap kalau ngomong itu tidak kesusu-susu, pelan-pelan yang bisa dipahami orang. Fasih, berbobot, dan tidak bertele-tele, tidak bulat. Jadi kan ada teman-teman itu kalau ngomong ruwet, bulat, kurang fasih. E-nya lebih banyak. Gini loh Pak, maksud saya ini oke. Ngomong setengah jam, E-nya seperempat jam. Latihan ya, ngomong yang to the point, berbobot, tidak bulat, tidak bertele-tele. Tidak apa-apa kalau memang bisa disampaikan dengan 1-2 kalimat, ya 1-2 kalimat saja. Tidak harus dipanjang-panjangkan. Pak, ini kultum ya Pak, saya baru dapat 1 menit, materinya habis. Ya kalau materinya habis ya salam saja. Insya Allah jamaahmu lebih senang. Iya, tidak usah khawatir. Justru mereka gelisah kalau terlalu panjang. Terlalu pendek tidak masalah. Tapi kan judulnya kultum Pak, masa cuma 3 menit? Ya tidak apa-apa, nanti T-nya bukan 7 menit tapi 3 menit. Jadi tidak apa-apa, to the point, tidak bulat. Daripada kamu muter-muter nanti jamaahnya malah bingung, iki tadi ngomong apa ya. Coba tadi kamu ngomong cuma 1 kalimat, mereka biasanya mungkin ingat. Begitu kultum kalian bilang, mari kita tidak ngomong jelek di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu pulang mesti ingat ya, sak kalimat kan hafal. Tapi kalau kamu ngomongnya 7 menit beneran, itu ya tolak-tolak tadi ngomong apa. Kemudian Rasulullah itu kalau ngomong jelas dan mudah diingat, siapa yang mendengarkan kata-kata beliau mudah mengingatnya. Makanya hadis itu mudah sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah, itu gaya ngomong yang to the point, tidak bertele-tele, fasih. Jadi orang mudah hafal. Kalau kita bulat ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum tadi ya. Kalau ngomong jangan sambil merengut, dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada hadisnya yang beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk, tetapi untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang, menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi, tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak, dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah. Kemudian kadang bergurau, tapi tidak bohong, tidak berdusta. Kata Imam Ghazali, bergurau tidak berdusta itu tidak bikin-bikin, tidak ngarang-ngarang cerita biar lucu terus biar temannya tertawa. Tidak. Kalian kan tidak harus begitu. Jadi ada banyak ngomong hidupmu yang biasa saja, kamu tidak bohong sudah lucu kok, tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa adanya. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan, gayamu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa. Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta ini. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius, tapi justru karena seriusnya itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu, dia cukup dengan gayanya yang serius itu, teman-temannya yang lain itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temenmu ngomong tapi kakunya luar biasa, seriusnya luar biasa, kan kalian kadang malah ketawa lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu.
Jadi tidak harus kok untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali, diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbahak-bahak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya saja ketawa ya sudah. Terus dasarnya hidup itu diam. Jadi ingat ya, bukan saya itu yo dasarnya hidup itu ngomong. Nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam. Tapi kalau ada yang penting diomongkan, diomongkan. Jadi diingat-ingat ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah, tidak dianggap rame. Akhirnya ngarang-ngarang cerita, nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam. Kalau ada yang penting ditanyakan, ditanyakan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang ngomong. Kadang kita dengar teman kita curhat saja, dia baru ngomong satu kalimat, kita nasihatnya sudah 3 paragraf. Kita kesusu ingin menasehati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah, beliau pendengar yang baik, mampu menyimak pembicaraan orang lain. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara ya kalau pas ada perlunya saja. Kita lanjutkan. Jadi ini diingat-ingat. Oh, ini gayanya Rasulullah dalam bertutur kata. Nah, ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama, beliau itu prinsipnya tetap adil ya. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, ndak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis Pak, tetap kritis, tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu kayaknya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita. Kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas loh. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban. Ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh, HP ini ada manfaatnya. Kita enggak, pokoknya ini harus merusak. Nah ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung, ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu di medsos itu. Kubu cebong sama kubu
Kan itu sampai hari ini ada kan, diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Salahnya sana sih Pak. Yang sini juga, sana duluan kok Pak, sananya. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan, biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh, sama Islamnya kok. Oh, tapi Islamnya NU atau Muhammadiyah? Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus atau garis lucu? Oh, itu garis Jadi yang dicari bedanya terus, untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Mbok ya sudah, kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Ya persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingin ingat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil, jangan prasangka buruk, terbukalah untuk menerima kebenaran, kurangi sumber-sumber konflik, dan utamakan persaudaraan. Ini akan mencerahkan hidup kita. Lanjut. Nah ini menarik. Ini asli saya ambil dari Ihya. Adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior kok. Tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Iya, yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jagong di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit ini. Mau diusir gimana wong ya tamu? Ndak diusir kok ya tamune ndak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang gak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang gak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama gak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak.
Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya di sana sudah hujan apa belum, itu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita ndak sadar. Jadi, kapan menikah? Itu kan akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama ndak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan, tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru. Itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya, atau sekedar mendengarkan ghibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang nyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya kesini kok. Ini nyebar aib namanya. Tidak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini, sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Silahkan nanti ya untuk bahan refleksi. Kita ada di mana, kurang apa, perlu nambah apa, atau mengurangi apa. Lanjut, ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau, yang pertama suka silaturahim, suka mengunjungi, bahkan pada musuh sekalipun. Jadi tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina. Sikap loh ya, bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh, bahkan sikap saja. Jadi ya macam-macam sikap yang menghina sahabat itu, ya macam-macam. Mungkin kalian nggak terasa. Misalnya di warung berdua, temenmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal. Kamu uangmu masih banyak, wah kamu makannya mewah sekali loh. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil
makan hanya tahu satu tadi. Nah ini kan adab sebenarnya. Mbok yo agak hati-hati. Jadi jangan sampai yo kalau memang ingin duduk berdua yo berbagilah. Nah perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah temanmu. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah jangan. Makanya belajar dong. Makanya jangan ngeluyur saja. Makanya wah, itu kan menyakitkan. Terus jangan menakuti atau menakutkan mereka, serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jadi, jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Kalau Islam itu kan prinsipnya unsur akhoka dzaliman au madzluman. Jangan sampai ada yang zalim, juga jangan membiarkan dirimu dizalimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemadzluman. Kemudian muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah. Kemudian jangan berlebihan, jangan egois. Tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala pak teman aja, santai aja, yonda. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu ya sangat menghormati, sangat menghargai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqatun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sedekah. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Mbok jangan. Ya terus kamu larang, mbok jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa, kalau memang bosen apa ngopi kemana. Nah ini sedekahmu pada dia. Wa irsyadukar rajula fi ardi dholali laka sedekatun. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sedekah. Wa basaruka lirrijalir rodi'il basor laka sedekatun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sedekah. Bahkan wa imatatukal hajar wasyaukah wal azm anitorik laka sedekatun. Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sedekah. Jadi kalau kok tiba-tiba lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah, saya mau sedekah apa ya Pak, enggak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau yus kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya.
Ngapain kok senyum-senyum sedekah? Jadi ini karena saya tidak punya uang maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat, nah, tidak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sedekahnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekatu. Jadi engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng, wah dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi, kamu tuangkan airmu ke temanmu. Nah ini sodako. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita. Lanjut. Nah ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Kan biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia, tidak usah. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah ini berat. Ini mendoakan beneran ya, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga ketemu langsung, tidak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, tidak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, Gunung Taif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi ini namanya mendoakan musuh. Nah, ini berat. Kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar tetap ya, bukan sekarang kan kalian pakai saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah itu tapi nadanya nada merendahkan, tidak begitu. Didoakan beneran. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, qila ya Rasulullah ud'u alal musyrikin. Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah. Berdoalah agar mereka hancur. Berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu, semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Inni lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku
tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak, kelompok sana itu mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh, kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Ya wis, ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya tambah sedikit ngomong, masih ada waktu 10-an menit ya. Ini yang ringan-ringan. Adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama, hanya makan yang halal. Tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya, ya harus kamu singkirkan. Berarti ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus, begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan, wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa, yo lapar, memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja, yo masih kenyang, ya jangan makan, wong belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah, punya lambung. Berdoa sebelum sesudah. Makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah tidak, ya terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas, ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin itu kan, biar dingin ini kopinya apa gitu. Kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh iya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu Rasulullah. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Ya, makan yang penting kenyang. Apa saja dimakan, tidak begitu.
Tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan ya. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat atau tidak bisa segera tidur, tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP, akhirnya yo nyekrol sana nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya, silahkan dicari. Ini adab tidur. Tidur pun yang beradab. Nah, terakhir, kesederhanaan beliau. Ini yang tadi saya sebut ya. Ini hidup minimalis gaya Rasulullah. Ya beliau itu sederhana, tidak berlebihan. Sampai ada cerita beliau itu mengganjal perutnya dengan batu karena sabuknya longgar. Kenapa sabuknya longgar? Lapar, tidak ada makanan. Tempat tidur beliau dari pelepah kurma, kemudian di atasnya ada kulit yang disamak. Bayangkan ya, pelepah kurma mungkin kayak apa ya, kayak pelepahnya kelapa kalau teman-teman itu, tapi lebih rapat. Nah, di atasnya ada kulit kambing yang disamak. Jangan dibandingkan dengan spring bedmu, jauh. Ya. Terus beliau juga tidak malu kalau misalnya naik di atas keledai atau membonceng orang di belakang beliau, tidak masalah. Jadi mungkin kalau hari ini Gojek ya, kalian naik Gojek juga tidak apa-apa. Terus suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan siapapun itu. Beliau memperbaiki sendiri sandal beliau yang rusak, nambal sendiri kalau ada baju beliau yang sobek. Nah, ini gaya minimalis beliau. Kalau teman-teman hari ini kan tidak begitu. Sepatu saja kan masih bagus ya. Sekarang kan sudah tidak zamannya Pak, ganti merek Pak, trennya bukan ini Pak. Saya tidak tahu teman-teman di rumah ada berapa jumlah sepatu, ada berapa jumlah baju. Nah, kalau Rasulullah bahkan sampai nambal sendiri, menjahit sendiri. Beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri beliau. Beliau suka memberi salam meskipun pada anak kecil. Beliau kalau duduk egaliter. Jadi sebenarnya yang kayak gini tidak terlalu sunnah. Kalau sunnah saya di tengah-tengah. Rasulullah tidak gaya kayak gini ya. Kalau ngobrol ya di tengah-tengah, lebih setara. Oke. Baik, sudah jam 10. Saya kira itu dulu ya. Ini sebenarnya masih panjang, masih banyak yang harus kita bahas tentang akhlak ini. Kitab-kitabnya banyak. Jadi pesan saya begini. Ada filosof Muslim kontemporer namanya Yasir Auda. Beliau nulis buku tentang maqasid syariah. Di antaranya menjelaskan tentang meneladani Rasulullah ini. Jadi meneladani Rasulullah itu ya tentu saja kita semua ingin meneladani Rasulullah. Tapi penting juga kita sadari tataran-tataran dalam hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul, sekaligus manusia, sekaligus orang Arab zaman itu. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul harus kita ikuti. Ini yang disebut sunnah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai manusia, kalau bisa kita ikuti, tidak masalah, tidak apa-apa. Utama saja. Tapi yang tidak mengikuti tidak berarti
kalah utama dengan yang mengikuti. Contohnya misalnya Rasulullah itu suka baju warna hijau misalnya. Beliau suka baju warna hijau meskipun lebih sering pakai baju warna putih, kata Imam Ghazali. Nah, Pak, saya kok sukanya warna merah ya Pak? Berarti saya tidak sunnah. Yang sunnah yang suka warna hijau. Ini kegemaran kemanusiaan. Kalau kebetulan kita cocok dengan warna hijau, alhamdulillah. Tapi orang yang tidak gemar warna hijau tidak berarti lebih rendah dari kita yang gemar warna hijau. Kita tidak boleh merasa aku lebih sunnah dari kamu, aku lebih suka warna hijau, kamu tidak begitu. Jadi ada Rasulullah sebagai orang Arab misalnya. Orang Arab zaman itu misalnya cara berbajunya pakai jubah. Kalau kita di Indonesia kan pakai sarung. Kalau kita berkenan pakai jubah, cocok, merasa seret, tidak masalah. Tapi yang tidak pakai jubah tidak berarti lebih tidak mulia dari kita. Wong itu adat, kebiasaan, tradisi. Nah, terkhusus ya yang memang harus kita ikuti yang berhubungan dengan wahyu, perintahnya Allah, risalah kenabian. Kalau ini ya harus kita ikuti. Tapi yang sifatnya manusiawi kita ikuti alhamdulillah. Tapi yang tidak gemar, tidak ikut ke situ tidak berarti nilainya lebih rendah dari kita yang mampu mengikuti. Ini nanti bisa teman-teman kiaskan macam-macam. Kayak tadi jubah, mungkin gaya makan beliau, mungkin ya beliau makannya kurma, makanya pakai 3 jari. Nah, ya kalau teman-teman pas makan apa pakai 3 jari tidak masalah. Tapi kalau pas makan bubur ayam ya sulit kalau pakai 3 jari. Dan ya, jadi ini perlu membacanya lebih detail ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa aku lebih sunnah karena aku pakai baju kayak Rasulullah, aku punya jenggot kayak Rasulullah, aku punya. Nah, yang kayak gini yang mungkin bagi saya agak mispersepsi. Jadi boleh kok saking cintaku pada Rasulullah tak panjangkan jenggotku sebagaimana itu. Atau saya pakai jubah, tidak masalah. Kalau saya kok sulit ya Pak manjangin jenggot, saya sudah mati-matian cuma eceran terus yang keluarnya tidak bisa banyak karena mungkin gen dan macam-macam. Tidak apa-apa. Bukan berarti yang berjenggot panjang lebih mulia dari yang tidak. Jadi kemuliaan kan tidak dari situ menghitungnya. Kalau sekedar dari jenggotnya ya Karl Marx juga jenggotnya panjang. Ya kan, ukurannya tetap bukan itu. Makanya monggo saja. Berarti nggak boleh jubah lo, monggo. Kalau senang pakai jubah monggo. Yang ndak suka misalnya sumuk jadi ndak nyaman, saya ndak kusuk Pak kalau karena panas akhirnya, ya monggo saja. Itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Arab. Nah, kecuali yang ini tadi yang berhubungan dengan risalah tadi. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Sebenarnya selainnya masih panjang, cuma waktunya memang terbatas. Minggu depan kita agak berpikir ya, karena kita akan ketemu banyak filosof muslim yang membahas tentang filsafat kenabian. Minggu depannya lagi, lebih dalam lagi mikirnya, kita ada di ranah tasawuf tentang Nur Muhammad. Dan nanti kita puncai dengan mahabbatur Rasul. Biasanya kita membahas mahabbah ilahiyah, cinta ketuhanan. Nah, cinta Rasulnya di bulan ini, minggu terakhir nanti.